Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fumaidi. Di sini saya ingin mengulas tentang ilmu perpajakan di Indonesia secara umum ya teman-teman. Di mana negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan self assessment system atau kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang. Oke. Melunasi kekurangan pajak, lalu menghitung pajak yang telah dibayarkan dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya tidak dipungkiri lagi, banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Dilihat dari lingkungan masyarakat, mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah setempat, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak tersebut, karena kurangnya pemahaman mengenai pajak, teman-teman. Sadar atau tidak, saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif yang dikenakan. Selanjutnya kita masuk ke definisi pajak, teman-teman. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau bisa disebut KJP, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUHP menjelaskan bahwa pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di negara kita Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pajak ya teman-teman. Di mana yang pertama ada fungsi anggaran atau budget air, dan yang kedua ada fungsi mengatur atau reguler, dan yang ketiga ada stabilitas, dan yang keempat ada redistribusi pendapatan. Oke. Nah, untuk yang pertama ini fungsi anggaran atau budget air, di mana sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Oke. Dan yang kedua yaitu fungsi mengatur atau bisa disebut reguleran, di mana sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Oke, dan yang ketiga ada redistribusi atau pendapatan yang ketiga ada stabilitas, yaitu di mana pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada redistribusi pendapatan, di mana penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara kita. Dan selanjutnya kita masuk ke sistem pemungutan pajak, teman-teman. Oke. Dimana yang pertama itu ada official assessment system. Official assessment system. Dan yang kedua ada self assessment system. Dan yang terakhir itu ada withholding assessment system. Oke. Dimana yang pertama ini ada official assessment system, di mana yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau dalam kurung atau bisa disebut fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang berhutang oleh wajib pajak. Oke. Dan yang kedua ada self assessment system, di mana suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan atau membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir yaitu ada withholding assessment system, di mana suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
bisa disebut bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya kita masuk ke sesi jenis-jenis pajak, teman-teman. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya kan? Dan yang kedua ada pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten atau kota. Oke. Apa aja sih contoh-contoh dari pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak? Yang pertama itu ada PPH, yaitu pajak penghasilan. Dan yang kedua ada PPN, pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga ada PPNBM, di mana pajak penjualan atas barang mewah. Oke. Dan yang keempat ada PBB, pajak bumi bangunan. Yang terakhir ada bea materai. Selanjutnya itu kita masuk ke pajak-pajak provinsi. Itu apa aja sih? Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor. Pasti teman-teman tahu semua ya, kalau misalkan kita punya kendaraan pasti kita harus membayar pajak setiap tahunnya gitu. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, misalkan teman-teman beli motor atau kendaraan mobil atau motor nih dari tangan pertama, yaitu misalkan si A namanya si Fulan. Nah, ketika teman-teman ingin balik nama dengan atas nama teman-teman sendiri, nah itu dikenakan pajak ya teman-teman. Oke, namanya pajak itu pajak yang dipungut oleh pemerintah setempat atau provinsi. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya ini udah pasti teman-teman. Dan yang keempat ada pajak ada permukaan, dan yang kelima ada pajak rokok. Saya kurang paham, tapi mungkin teman-teman ada yang paham ya. Dan yang kedua ada pajak dari kabupaten atau kota teman-teman. Yang pertama ada pajak hotel, yang kedua pajak restoran. Biasa teman-teman kalau misalkan makan di KFC atau di McD, itu di situ ada jelas pajak teman-teman yang harus dibayarkan. Kurang lebih sekarang kalau nggak salah pajaknya itu naik 10% ya teman-teman. Yang ketiga ada pajak hiburan, yang keempat ada pajak reklame, dan yang kelima ada pajak penerangan jalan, dan yang keenam ada pajak mineral bukan logam atau batuan. Kurang paham saya. Dan yang keenam ada pajak parkir, yang ketujuh ada pajak air tanah, dan yang kedelapan ada pajak sarang burung walet, dan yang terakhir ya banyak teman-teman. Teman-teman bisa search Google ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat pajak, di mana jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak, seperti pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut PBB, pajak penghasilan atau bisa disebut PPH, pajak pertambahan nilai atau bisa disebut PPN, serta pajak daerah. Oke, kenapa kita harus membayar pajak? Nah, apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat? Nah, kita bahas di sini teman-teman. Yang pertama, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan teman-teman. Nah, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas atau kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Nah, selanjutnya uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan ya teman-teman sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajaknya teman-teman itu bayar. Nah, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Contohnya BBM Pertalite teman-teman ya. Itu kan bahan subsidi dan yang berasal dari pajak kita bayar. Dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Nah, ini mah saya nggak katakan teman-teman. Nah, pajak juga digunakan untuk membantu UMKM teman-teman, baik dalam hal pembinaan ataupun modal. Nah, selanjutnya pajak itu tidak cukup hanya untuk dimengerti teman-teman, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif, di mana dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain itu, untuk kesadaran pribadi, belajar pajak juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak. Oke. Yang pertama, fungsi pajak, sanksi bagi pelanggar dan semua yang berkaitan dengan perpajakan. Pada aturan yang terbaru, pemerintah telah resmi mengundangkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau bisa disebut HPP pada Oktober 2021. Dengan munculnya aturan ini, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau bisa disebut KUHP yang dimuat dalam Undang-Undang HPP tadi teman-teman, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan pun resmi diberlakukan. Oke teman-teman. Nah, di sini ada poin-poin penting ya teman-teman yang harus teman-teman tahu tentang perubahan Undang-Undang KUHP yang dimuat dalam Undang-Undang HPP. Di antaranya ialah yang pertama, teman-teman, pemberlakukan NIK atau NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi teman-teman kalau misalkan udah punya NPWP itu diharuskan membayar pajak, teman-teman. Dan yang kedua, ada pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran SPT meski sudah dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, ada penurunan besaran sanksi dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUHP. Dan yang keempat, ada pengaturan asistensi penagihan pajak global. Dan yang kelima, ada penurunan besaran sanksi terkait permohonan keberatan atau banding bagi wajib pajak. Dan yang keenam, ada pelaksanaan mutual agreement prosedur atau disebut MAP ya teman-teman. Dan yang ketujuh, ada ketentuan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib pajak. Dan yang kedelapan, ada penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dan yang kesembilan, ada penambahan kewenangan penyidik. Dan yang terakhir itu ada penegak hukum pidana pajak dengan pemilihan kerugian penerimaan negara. Nah, kurang lebih segitu saja teman-teman materi dari hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila tidak jelas atau kurang dipahami teman-teman ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.